aku nggak salah hari kan ya. Hari ini saya Kak Rose kembali menemani Anda dan kembali ada suara-suara dari Daniel pojok sana. Karena kita akan sama-sama untuk grouping Rose Secret. Wah. Baik, kalau biasanya kan kita ke pojokan dulu ya membahas berita-berita yang hot, baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi hari ini kita punya banyak bintang tamu dan ada satu yang update banget gitu yang pengen tahu ceritanya karena kemarin juga kita bahas. Ini ada yang lagi menjadi sorotan juga ya. Juga karena ada banyak artis yang menjadi sorotan. Kali ini kita mau wawancara sama teman aku, Bos Q, ada Mbak Im Wong ya dan juga ada Paula. Jadi langsung aja kita lihat profil mereka berikut ini. Mbak Im Wong, aktor sekaligus YouTuber berusia 41 tahun ini menikah dengan Paula Verhoeven, model berusia 34 tahun pada 2018 dan dikaruniai 2 anak bernama Kiano dan Kenzo. Pria yang memiliki lebih dari 20 juta subscribers ini disebut netizen memanfaatkan kesulitan orang lain demi konten seperti menemui dan memperlihatkan wajah murid SD yang viral karena kutuan dan mendatangi warteg yang selamat dari kebakaran. Karena konten berbaginya, banyak yang mendatangi rumah Baim untuk meminta bantuan, salah satunya kakek Suhut yang pernah dimarahinya, namun Baim sudah meminta maaf. Baim yang sempat dikira memberikan bonge 500 juta, namun ternyata uangnya untuk pemenang acara Citayam Fashion Week ini 20 Juli lalu mendaftarkan hak kekayaan intelektual Citayam Fashion Week atas nama perusahaannya sendiri, namun setelah mendapatkan kritik, Baim meminta maaf dan mencabut pendaftarannya. Benarkah Baim Wong melarang Paula berhenti menjadi model? Dan bagaimana tanggapan Baim terhadap komentar negatif mengenai kontennya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita bersama dengan Mbak Im dong. Oh, bosku, susah banget ngundang dia nih ya. Durjana. Kali ini kamu datang setelah beberapa tahun di sini kita punya hal yang baru juga. Kamu duduk di sini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ya, apa yang terpikirkan ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat Durjana. Berikut ini. Mbak Im Wong, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat di mana ada musibah, di situ Mbak Im Wong bikin konten. Itu adalah fitnah. Ini bukan pertanyaan fitnah atau fakta. Apa yang dipikirin kamu itu? Fitnah iya. Gitu ya? Bukan, ya salah satunya itulah. Fitnah bahwa tapi ya itu secara bahwa itu kamu tidak seperti itu gitu ya? Nggak sekasar itu juga bilang fitnah sih, cuman ya sedih aja. Sedih aja. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Mbak Im Wong itu mengeksploitasi orang susah untuk bikin konten? Tergantung pemikiran orang apalah. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat Mbak Im Wong, hasil AdSense-nya puluhan juta, tapi bantu orang cuma kasih sepeda. Tawain aja lah. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Mbak Im Wong itu serakah dan aji mumpung, semuanya diemban? Iya, tergantung pemikiran masing-masing lah. Mau ngomong apa lagi? Nanti salah lagi. Serem ya di sini banyak. Di luar mendung, di dalam juga gedung. Banyak geledek, bro. Baiklah. Baik, Mbak Im. Kita ngobrol-ngobrol di situ sekarang di private room. Baiklah. Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Im Wong, gitu ya. Ini Mbak Im tadi baru bilang, ini udah lama dia nggak silaturahmi ke program acara TV. Ya, dia cerita sih ya, sebenarnya. Dan kamu nggak sadar bahwa ini tuh yang tengah menjadi sorotan dari seorang Mbak Im Wong. Demi itu Allah, asli. Demi Allah. Tuh udah demi Allah saya nggak mungkin bohong. Saya insya Allah orang agama. Dan kamu kemarin sempat nangis ketika ditanya, ditunjukin bahwa ada orang juga yang ternyata berpandangan beda. Iya. Gitu. Kenapa? Jadi pertanyaan, kemarin tuh wartawan nanya, Im boleh wawancara? Ya mereka kan biasanya kan kalau misalnya nggak ke inti ke keluarga dulu ya. Tapi kok banyak banget ya gue bilang ya. Tapi juga ya nggak bisa, soal kebakaran ada juga, nggak bisa. Nah kemarin tuh sebenarnya makanya ada ke Feni juga sekarang silaturahmi sama semuanya sebenarnya. Tiba-tiba yang ditanyain itu sesuatu hal yang kita nggak tahu, demi Allah tuh nggak tahu. Yang kebakaran tiba-tiba heboh gara-gara dicoret-coret. Habis itu juga ada yang bilang ngambil kekayaan, ngambil harta. Ini bohong tuh dia kesini tuh. Iya. Konten doang, 800 juta, ini bantu aja kagak gitu. Nah itu pas lihat video itu, saya tuh dari dulu semenjak yang Citayam itu juga nggak pernah lihat video mafia kayak Ernest, Ridwan Kamil, nggak pernah. Kenapa? Nggak mau, karena orangnya sesensitif itu. Makanya kemarin tuh pas lihat, yang nggak mau lihat, nggak mau dengar, harus lihat karena ditanyain dengan langsung kayak
sakitnya tuh kayak apa ya? Karena insya Allah ya pemikiran ke arah sana nggak ada, insya Allah ya. Makanya sedihnya tuh iya langsung dan depan istri juga waktu itu ya, makanya lumayan agak kaget sih. Nah sekarang kayaknya tadi baru ngomong sama dia, ada niat silaturahmi semuanya tanya kayak begini semua yang kita nggak tahu ya. Ya ini ada artikel-artikel juga yang bunyinya. Coba kita bacain Di artikelnya. sini lagi pedes-pedes nih kan. Cerita Mbak Embo capek dah. sampai pindah rumah usai banyak orang yang datang minta uang. Mbak Embo minta maaf ke kakek Suhut, aku kesalahan ini. Udah banyak lah ini sorotan ke kamu gitu ya. Iya. Kamu sampai ketika kamu sedih nangis sampai nangis itu apa sih yang berkecamuk di perasaan kamu tuh apa? Ini loh, apa ya? Maaf ya kalau untuk rasa gimana Im seheboh ini sih ini gimana lu stres nggak? Enggak, kenapa enggaknya? Karena nggak pernah baca, nggak pernah baca. Tapi ketika kamu baca, iya ketika tahu, dia nggak tahu sih ya apa niatan kita yang sebenarnya ya. Dan kalaupun cerita yang kebakaran itu kemarin kita ke sana, kita juga pernah dititipin uang pas waktu di Lumajang. Habis itu besar sekali uangnya, kita balik lagi tanpa ngasih semuanya ke sana. Karena saya ke sana tiba-tiba kan tadi buat makanan ya, makanan udah semuanya udah banyak kata dia. Terus apa yang perlu pembangunan kata dia. Balik lagi ke Jakarta. Saya telepon uangnya masih penuh ya, saya bilang ya saya nggak gunain sedikit pun karena yang di sana udah kelebihan makanan. Kita jangan seperti kayak mau di depan kamera untuk kita ngasih. Karena gini loh, susah loh dari gue gitu loh ketika kita benar-benar hidup sosial itu mau kemana nih arahnya, mau ke sana apa mau ke dunia gitu loh. Dan dilema itu ada selalu. Ada lah, nggak selalu harus ngasih di depan kamera gitu loh. Dan akhirnya ketika dia ditelepon masih ini ya, akhirnya malah kasih lagi tambah banyak duit sama dia. Loh, saya bilang, ya Im, buat yang lainnya aja ya. Loh, tapi kita percaya kok sama Mbak Im. Nah itu contoh yang di kebakaran sama. Ke sana, makanan udah banyak, tapi rumah semuanya hangus. Cuma satu ada yang si rumah apa, warteg itu ya, yang Jumat Berkah itu ya. Dan ceritanya itu Jumat Berkah itu juga pas coret-coret kita kan pas ke sana juga langsung mereka warga nggak tahu ya Indonesia itu makanya terkadang maaf banget kok ada rasa iri dan dengki itu begitu besar ya. Jadi saya baru ke sana mereka sudah membicarakan hal ke sana itu tuh bukan Jumat Berkah tuh kata dia hanya kasih es teh manis pas waktu hari Jumat. Oh kita nggak nanya ya. Oh iya mungkin itu sebagian juga kecil mungkin sedekah juga kali ya. Nah pas mau pulang nggak sengaja lewat situ dan ketemu yang punya warteg, diajak masuk sama dia. Pas masuk ke atas dia bilang lah sama saya, Mas bantuin istri saya bisa nggak? Nah di situ saya bilang sama dia, Bu saya bilang itu 106 rumah itu semuanya hangus cuma ibu doang. Kalau saya bantuin ini di bawah bagaimana? Saya bilang. Terus? Saya nanti yang diinin sama orang dan ibu harus bersyukur, jangan ini harus mikirin mereka. Saya bilang, udah ke bawah ngomonglah sama orang. Memang di situ kan kita nggak perlu ngomong ya ngasih berapa atau nggak gimana gitu ya. Pulanglah. Nah setelah itu kan heboh makanya dicoret lah apa segala adalah orang yang ini ya. Dan sebelum kejadian heboh itu tim kita sudah WhatsAppan sama lurahnya. Kita mau bantuin pembangunannya, kita bilang. Dan uangnya nggak kecil, gede banget gitu loh. Makanya sedihnya ngerti nggak sih maksud gue? Ya. Janganlah ini. Tapi kan berarti kamu sebenarnya sudah sadar bahwa ini adalah sesuatu yang sensitif gitu ya di daerah bencana, orang lagi kesusahan gitu. Ada banyak perasaan-perasaan yang berkecamuk. Ketika kamu masuk di situ ada konten, pasti kan membutuhkan pertimbangan yang matang. Konten mana yang akan kamu tayangkan, kapan, bagaimana caranya gitu. Itu sempat berpikir sejauh itu kah? Kenapa bagian itu yang kamu tayangkan? Kenapa nggak nunggu aja sampai kamu selesai membangun semuanya? Baru kamu tayangkan gitu sebuah proses. Kan kamu bilang itu adalah sosial eksperimen. Enggak, dari awal juga tidak memilih sosial eksperimen untuk ini ya, itu terjadi dengan sendirinya. Kalau orang bilang kalau kenapa sih milih sosial eksperimen, kita aja nggak tahu namanya sosial eksperimen. Gimana kamu cara memilih? Itu kan istilah cuman sebagian kecil. Kalau kamu bilang ada bagian besar yang kamu kerjakan, tapi justru bagian kecil itu kan yang dilihat orang dan dikomenin gitu. Kenapa kamu memilih itu dan harus segera gitu tayang? Apakah karena memang riding the waves itu lagi rame makanya tayang? Oh, gini loh. Kita awalnya tahu pasti dari media ya. Sekarang gampang banget kasih lihat-lihat tiba-tiba deket rumah kita dan kita nggak ada rencana ke sana. Kita mampir yuk, kita lihat yuk.
saya selalu kalau dulu kesusahan saya, ya jadi cerita deh. Kesusahan saya untuk ketika mau berbagi, kita bicara diam-diam lah ya. Riset itu paling sulit. Dan sekarang ada satu aplikasi yang dia sudah riset sama ujung. Ya kita semua tahu lah itu kita bisa ya. Saya itu mudah sekali untuk kita bisa diem-diem di sana ya. Tapi ketika waktu kemarin itu saya nggak sengaja lagi syuting, habis syuting kita memang mau lewatin situ sih bro. Oke. Kita lewat sana. Tanya semua tim saya, tidak ada rencana untuk yuk ini, nggak ada. Nggak ada. Jadi memang semuanya sense aja ya. Yuk kita ke sana, yuk kita ini yuk. Ada yang menggerak. Kamu Akhirnya merasa kesana. tergerak ya, begitu. akhirnya ke sana. Sesimpel itu sebenarnya, cuman persepsi orang itu kita kan nggak bisa bendungnya. Oke. Nah, yang anak dengan Tamara kemarin Tamara gitu kan. Itu kan orang melihat kenapa kamu dituding sebagai mengeksploitasi karena kamu bikin langsung 4 video gitu. Oh. Dan kalau kita lihat viewersnya banyak gitu ya, kita tinggal ngitung deh tuh gitu ya. Ya ini menjadi mudah sekali kemudian orang melihat bahwa ini, terus setelah itu juga kamu tidak memblur wajahnya. Orang khawatir bahwa nanti dia akan dengan stigma itu, oh ini anak yang kemarin kutunya banyak gitu. Ya, betul. Setelah ini ada masukan, walaupun masukannya nggak enak gitu ya. Nggak apa-apa banget. Perlu kita bacain nggak? Boleh. Ada komennya bacaan. Mana tuh? Boleh dong, nggak apa. Ada nggak komentar netizen ini? Susah kayaknya hidup si Baim Wong kalau nggak jualan konten orang susah, katanya gitu. Ada lagi, di mana ada kemalangan, kesialan, kesedihan, kemiskinan, disitulah ada duit AdSense-nya Baim Wong. Gitu. Baim Wong kalau nggak ngontenin orang miskin kayaknya meriang ya. Gitu. Terus ada lagi, Allah tutup aibmu tapi dibuka sama bosku, katanya gitu. Saya yakin sebenarnya niatnya Baim itu baik, ingin menolong, tapi tolong jangan semua dibikin konten. Gitu. Ada lagi komentarnya? Udah habis itu. Ada pro dan kontra juga. Ada yang mencoba memberi masukan yang baik juga dengan cara yang baik. Apa-apa. Gini, sebelum saya video dia, pas saya ketemu sama dia, kita sudah tahu kok. Itu suatu hal yang buat banyak orang itu malu. Pastinya, kutu banyak gitu. Kamu pernah kutuan nggak? Hah? Pernah Dulu kutuan? dikit, kecil-kecil. Habis itu dia datang, lagi malu, dia malu-malu banget. Pertanyaan pertama saya ke dia, boleh nggak saya videoin? Kalau misalkan nggak boleh, saya blur. Okay. Dan itu ada videonya, tapi kita nggak perlu tayangin. Kalaupun memang perlu ditayangin, ada semuanya. Bahwa kamu minta konsen, izin gitu ya? Sama anaknya langsung. Anaknya langsung. Karena kesana pun concernnya adalah itu. Yang sebenarnya anaknya malu nggak ya? Nggak enak banget ketika dia malu. Dan setelah itu memang dia bilang nggak apa, itu nanya bisa sampai 5, 6, 7 kali sama dia. Dan tergantung orang persepsi apa sih kalau saya. Toh sekarang ya mungkin kalian semua juga nggak tahu dia, mereka yang mungkin kangen, kita juga kangen sama dia, dan akhirnya silaturahmi terjaga sampai sekarang masih kok. Ya itu juga yang pengen kita tanya gitu ya, kayak seperti warung itu yang kemudian dicoret-coret warga. Kamu sebenarnya setelah membantu orang gitu ya, itu kan kalau di konten ya, ketika itu konten orang lihat ada ini yang dibantu Baim, ini yang dibantu Baim, kamu tuh ngecek lagi nggak sih apa yang terjadi kepada mereka gitu setelah wajahnya muncul mendapat bantuan dari seorang Baim Wong? Dulu ya, kita sama yang orang kita bantu insya Allah masih komunikasi. Dari mana source-nya? Kita masih komunikasi, kita masih kita masih tahu, dan banyak juga yang dibantu itu setelah itu rumahnya ditimpukin karena mereka kanan kiri tangganya kok dia doang yang dibantuin, dan terkadang kita bingung ini gimana ya sebenarnya. Jadi gimana akhirnya ke depannya gimana, Mbak? Maksudnya kamu tahu bahwa ada efek gitu. Dari niat baik kamu ada efek juga untuk orang yang kamu bantu, gitu kan? Itu tadi rumahnya ditimpukin, dicoret-coret warga. Now gimana ke depannya? Sekarang gini loh, kadang kita juga banyak orang yang misalkan kita datang, ada juga dulu ketika kita tidak bergerak ke arah sana, mereka malah menanyakan, kok sekarang kontennya begini, tidak bantu-bantu orang lagi. Sekarang sebenarnya bukannya mengenai siapa yang berbicara, siapa ya, tergantung visi kita, niat kita kemana. Kalau misalkan niat kita ke situ, kalaupun orang-orang juga bilang seperti itu, gak apa-apa gitu loh. Yang penting yang tahu niatnya saya, keluarga, yang
di atas. Buat saya sih semuanya ya apa adanya aja. Saya juga bingung untuk ngomongnya, cuman itu kejadian benar memang. Kok apalagi sekarang ya, setiap apa yang saya lakuin, loh kok seperti ini ya. Ini salah satunya nih dari warga Simpruk ya. Oh yang ini ya? Itu videonya. Itu videonya. Bikin yang pertama kali kamu kaget dan sampai sedih. Iya, kaget banget. Kaget banget. Kamu niatnya memang membantu. Niat kamu untuk membuat konten apa? Niat saya untuk membuat konten. Dari awal saya itu buat YouTube satu kenangan. Tadinya kan tidak bergerak ke arah sini. Itu namanya saya lebih ke jahilin orang dari dulu ya, jahilin orang. Saya pakai baju Ultraman, Power Ranger. Tiba-tiba pas jadi maaf ya orang gila, saya jahilin orang, tiba-tiba saya ngasih uang ke tukang pisang, ke ini. Nah itu saya nggak tahu kalau itu namanya sosial eksperimen. Saya dari awal tidak pernah berpikiran kalau memang akan bergerak ke arah sosial eksperimen. Nah, setelah itu berhasil kemudian? Setelah itu berhasil ya, kita gini loh, dampaknya awal ketika ini belum ke arah sebelum kakek Suhut ya, itu sangat-sangatlah positif dan itu dalam arti walaupun positif itu apa? Oh, dalam hal semuanya mereka pun yang menonton bilang mereka semua senang. Iya. Ada hope gitu, hope ketemu Baim bisa dapat bantuan. Gini loh, saya pertama kali saya tidak pernah bergerak mau menginspirasi orang. Saya tidak bergerak mau membuat orang itu memuji saya terus memuja. Makanya saya tidak pernah mau dibilang bantu, baik ya orangnya ya, suka nolong ya, jauhkan saya dari kata-kata itu. Karena saya itu benar-benar seperti manusia biasa, tapi terkadang satu bukan dibilang kesalahan, toh saya juga sering untuk ngepost saya lagi marah, saya lagi pas sama ojol saya marah, dia pingsan pura-pura saya marah. Iya, apa tujuannya? Saya mau ngasih lihat kalau ini saya loh. Jadi jangan seperti melihat saya ketika di depan itu seperti malaikat. Itu beban buat kamu juga. Beban banget. Makanya ketika kakek Suhut itu yang pertama kali ya, saya kasih lihat. Dan itu semua yang di TikTok itu video dari saya semua. Bukan mereka yang begini. Jadi tujuannya supaya orang melihat bahwa Baim itu juga ada celah jeleknya gitu. Memang seperti itu. Saya ngeliatin bukan hanya baik-baik aja, ini aja. Cuman memang saya ngeliatin apa adanya saya. Tapi blunder itulah yang akhirnya ini. Tapi dari video kamu yang kesini kan, bahwa akhirnya ada dampak juga bukan buat kamu, tapi buat orang yang kamu bantu. Next ke depannya kamu berpikir apa nih terhadap konten kamu gitu? Bukan untuk Baim memanfaat atau menghilangkan stigma bahwa ada bencana ada Baim, tapi bagaimana melindungi orang-orang yang kamu bantu. Sekarang gini, Penny, itu hanya satu orang dari, ya sekarang mungkin bisa ditanya, saya pun nggak pernah bilang siapa yang saya bantu semuanya. Apakah kamu masih akan tetap membuat konten untuk orang yang kamu bantu? Kalau memang itu membuat saya senang, kenapa enggak? Kalaupun itu membuat saya untung yang dibilang orang finance saya selalu komplain tiap bulan sama saya. Kenapa? Baim, ini bagaimana? Kenapa? Kok buat rumah sebulan 4 kali, ini bagaimana? Jadi buat saya, kalau mau hitung untung-untungan dari mana untungnya? Ya itu yang orang nggak tahu. Ya, tapi kan saya nggak perlu cerita seperti ini. Buat apa sih gunanya saya cerita seperti ini kadang-kadang? Keluarga gimana? Kalau kamu mungkin kuat ya ngadepin ini. Keluarga gimana? Keluarga saya, insya Allah. Paula gimana? Paula mudah-mudahan kuat. Kasihan dia sih, dia yang sering baca komen, dia yang sering lihat berita. Kalau kamu ketemu Ernest Prakasa, kamu bilang apa? Enggak lah, dia tetap teman. Dia ada tujuannya kok. Dia mungkin, kalaupun saya jadi orang yang mendengar itu ya, kalaupun kita nggak tahu dan langsung bisa dibilang ngejudge, mungkin akan seperti itu. Jadi saya nggak nyalahin dia juga. Sama Pak Ridwan Kamil? Saya selalu adore sama dia. Sampai sekarang saya selalu kagum. Agak kaget juga sih, karena saya mengagumi dia benar-benar ya. Kaget juga sih waktu itu pas. Tapi saya nggak mau buka, takut. Saya mau tetap berpikiran positif ketika ketemu orangnya. Kamu nggak mau buka? Oke, aku baca. Jangan. Nggak pernah. Oke. Gimana Paula? Kita mau ketemu Paula juga. Kita lihat dulu seperti apa sih ini sisi lain juga dari Baim dan keluarganya. Berikut ini.